Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelum kita mulai pembelajaran, adakah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dalam hal ini, Bapak akan pimpin, kalian ikuti suara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal hasa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke, baiklah anak-anak. Apa kabar kalian semua? Oke, ada yang tidak hadir? Atau ada yang terlambat? Oh, silakan masuk yang terlambat. Langsung duduk ya. Di belakang saya itu. Oke, baik anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke, Bapak bertanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi kalian ke sekolah, musibah atau ujian apa yang kalian alami? Coba katakan, yang ada, ya mungkin ada ujian, ada musibah di jalan atau di sebelum ke sekolah. Coba katakan. Ayo, Pak. Ya, Denny, apa Denny? Hujanan, Pak. Hah? Hujanan. Oh, kehujanan ya, lagi musim hujan ya. Jaga kesehatan, mudah-mudahan tidak Oke, ada lagi. Ferdi, kenapa telat? Macet, Pak. Oh, macet, ujian juga. Jadi itu sesuai dengan tema kita yang minggu lalu dan hari ini akan kita bahas kembali, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, ada lagi? Tidak lagi ya. Kemudian kita bisa bersabar setelah menghadapi ujian. Oke, baik anak-anak. Di sini ada tujuan pembelajaran, bisa kalian lihat? Ya, bisa lihat. Pertama, memahami makna sabar serta jenis-jenisnya sabar. Kemudian melapaskan dalil Quran dan hadis berkaitan dengan sikap sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155 dan 156 beserta artinya. Kemudian menunjukkan contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. 4. Merefleksikan pentingnya sikap sabar dalam menghadapi ujian. Oke, baik. Bapak akan menampilkan kepada kalian ayat sebelum kita ke materi lebih lanjutnya, ayat Quran tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Dalam hal ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155 dan 159. Bapak bacakan dulu, kemudian kalian lanjutkan setelah Bapak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, baik. Ferdi, silakan baca artinya yang ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tadi sudah membaca ayat Quran tentang narasi tentang musibah. Setiap kita pasti punya musibah. Ada yang tidak pernah kena musibah? Pasti pernah kena musibah. Di ayat tadi kalian selalu familiar dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan kabar, ya mungkin biasanya kabar duka gitu kan, atau kabar yang tidak baik, kurang enak. Ini kan biasanya kita di lingkungan kita tuh kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya sebatas mendengar kabar orang meninggal. Namun pada hakikatnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa kita ucapkan ketika mendapatkan musibah, ketika mendengar kabar bahwa ada bencana alam, melihat orang sakit, mengetahui orang sakit, atau pokoknya kabar-kabar yang kurang baik, dompet kosong, musibah kan tidak? Musibah. Mudah-mudahan dompet kita tidak kosong, amin. Oke, baik, anak-anak semua. Dari 3 ayat ini, Bapak bisa nanti minta tolong dengan kalian untuk membuat kelompok kecil sesuai dengan kawan sebangku kalian untuk membahas 3 ayat ini, kemudian kalian refleksikan. Tapi nanti, ya. Jadi saat ini kita fokus dulu di sini, karena ada dari narasi 3 ayat ini semuanya bertujuan membahas tentang sabar. Ya. Sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab, dan ini menjadi pertanyaan yang mungkin bisa menjadi klimaks kita untuk menemukan, oh ternyata kita ini harus sabar loh, ya. Baik, Bapak akan tunjukkan pertanyaan yang pertama. Mungkin kalian bisa simak pertanyaan pertama. Oke, baik. Oke. Musibah atau ujian apa yang sangat berbekas di hidup Anda? Nadia, silakan beritahukan musibah apa yang sangat berbekas di hidup Anda. Mbah meninggal. Mbah itu nenek ya? Nenek atau kakek. Oke. Yusril, ini anak paling rajin, tapi lupa gunting rambut. Musibah apa yang menurut kamu sangat berbekas di hidupmu saat ini ya? Ya. Oh iya, kakek meninggal. Oke, baik. Aisyah, musibah apa atau ujian apa yang sangat berbekas di hidup Anda? Bulan kemarin kucing aku mati. Oh, kucing. Innalillahi. Nah, namanya musibah kita ucapkan innalillahi. Oke, itu sangat menunjukkan kesabaran, benar kan? Kita dituntut untuk sabar. Oke, baik. Satu pertanyaan. Mungkin ini belum bisa menggerakkan hati kalian untuk, oh ini aku sih maksud Bapak ya. Oke, Bapak akan langsung lagi kalian. Oke, baik. Hal apa yang Anda atau kalian rindukan ketika bersama orang tua Anda? Ya, baik, Sipa, boleh kasih tahu hal apa yang dirindukan ketika Anda sedang bersama orang tua Anda? Apa? Oke, baik. Intinya ketika hari Lebaran lah ya. Oke, baik. Raffi, apa yang kau rindukan ketika bersama dengan orang tuamu? Kumpul ya, tertawa, mungkin makan gitu kan, atau nonton televisi atau lain sebagainya, ya. Ada apa yang kau rindukan ketika ketika bersama orang tuamu? Apa yang kau rindukan? Ngobrol ya? Karena tidak ada tempat curhat terbaik itu kadang kecuali orang tua, gitu ya kan? Oke, pertanyaan ketiga. Mungkin setiap kalian akan Bapak tanya dari pertanyaan ini, dan kalian harus mempersiapkan jawaban saat ini. Bila mereka sudah tiada, apa yang kalian rindukan dari mereka? Nah, sabar. Apa yang kalian rindukan bila mereka telah tiada?
Oke, baik. Rafi, apa yang bisa kau katakan bila mereka tiada, apa yang kau rindukan dari mereka? Jelas sekali kehadiran itu Pak. Kehadiran. Karena beliau dengan siapa Oke, baik. 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 Ahli, bila mereka sudah tiada, apa yang kau rindukan atau kalian rindukan dari mereka? paling mengingatnya Pak nasihat-nasihat dari orang tua. Oke, Lalu kalau sudah meninggal, satu lagi nasihat dari kita. baik, baik, baik. Nasihat ya, rindu, kehadiran, nasihat. Sapri, apa yang kau rindukan bila mereka sudah tiada? Perhatian, Mas. Perhatian dari mereka itu yang sangat berharga. Bisa membayangkan bila tanpa mereka? Bisa membayangkan hal yang tak mungkin aku bayangkan adalah kehilangan ibu bapak. Nah, dari tiga pertanyaan ini, bila itu terjadi di hidup kalian, di hidup kita semua, kita dituntut untuk setiap musibah, setiap ujian, kita selalu dituntut untuk sabar. Mungkin ada yang sudah kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, pasti dituntut untuk sabar. Tanpa sosok seorang ibu, tanpa sosok seorang ayah, apa yang akan kita lakukan di dunia ini? Betul? Oke, baik. Baik anak-anak semua, itu 3 pertanyaan yang mungkin akan mencapai klimaks untuk kita. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita setiap musibah, setiap ujian dituntut untuk sabar? Baik. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kepada kalian, sebelum kalian mengisi tugas LKPD yang Bapak kasih kepada kalian, silakan kalian simak video ini. Video ini merupakan materi pembelajaran yang ada di pada setiap buku kalian masing-masing tentang sabar dalam menghadapi ujian. Baik.
Oke, baik. Dari materi yang disampaikan melalui video ini, slide ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa materi ataupun inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Ini boleh ini inti dari pembelajaran kita hari ini adalah ini fokus ini. Intinya kita harus bersabar dalam menghadapi musibah. Oke, baik. Benar yang dikatakan Denny. Kita pembelajaran kita hari ini adalah kita harus dituntut sabar setiap dalam menghadapi musibah atau ujian. Sesuai rujukan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, 155 dan 156. Oke, baik. Mungkin sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kerjakan nanti tugas LKPD yang sudah Bapak berikan tadi sebelum pembelajaran mulai. Silakan kalian kerjakan, nanti Bapak kalian kumpulkan ke Bapak, dan jangan lupa mengisi absen sesuai dengan barcode yang ada di atas meja. Karena bila kalian tidak absen, percuma kehadiran kalian tidak dianggap hadir. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mungkin Adi, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang sabar, musibah, Pak. Sabar dan musibah itu hal yang berdekatan lah. Kalau punya musibah pasti kita harus sabar. Musibah juga tidak harus datang ketika kita susah, tidak, tapi juga bisa datang ketika kita lagi merasa senang. Baik. Ya, intinya itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang luar biasa, mudah-mudahan kita semua selalu sabar ketika menghadapi ujian, kita selalu sabar ketika mendapatkan cobaan, musibah dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, tidak lain dan tidak bukan apa yang Allah ujian dari Allah yang diberikan kepada kita adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, karena musibah itu seperti kita ujian di sekolah. Kita ujian di sekolah. Kita ujian tujuannya itu apa? Untuk naik kelas kan, untuk mendapatkan ranking kan. Nah, tidak lain dan tak bukan Allah menguji kita karena Allah sayang dengan kita untuk menaikkan derajat kita. Baiklah, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Materi yang tadi di dalam LKPD silahkan dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, orang-orang sekitar kita, orang tua kita, dan segala bentuk hajat yang kita harapkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak Bapak, anak-anak hebat, anak-anak sehat, anak-anak kita. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi